Kita tahu ada potensi logam tanah jarang dari tailing atau sisa hasil produksi ini Pak, yang memang mungkin belum banyak nih diketahui oleh publik seperti itu. Nah dari perspektif PT Timah ini sendiri, bagaimana akhirnya perusahaan melihat peluang ini Pak? Ya, PT Timah sebenarnya melakukan core mining kompetensinya di mining timah ya, tins. Tapi sebenarnya di situ ada mineral ikutan. Mineral ikutan itu dan salah satunya adalah monasit. Nah, kalau saya bicara monasit nanti akan menjawab apa yang disampaikan tadi, potensi terhadap logam tanah jarang. Nah, dari logam tanah jarang yang ada itu terdapat beberapa unsur yang sangat diperlukan di dalam industri, baik itu industri pertahanan, industri elektronik, dan industri otomotif, khususnya di industri mobil listrik. Ya. Nah, kami dalam hal ini mungkin sudah sekian tahun itu melihat potensi di kompetensi mining kami saja di Timah. Tapi sementara ini justru logam tanah jarang ini sedang hot dan sedang mendunia, yang mana alhamdulillah kita Indonesia itu bisa dikatakan negara yang memiliki sumber atau source logam tanah jarang terbesar, kemungkinan antara kedua atau ketiga di dunia. Gitu. Nah dari situ kan ada melihat potensi Pak Hendra. Ini dari PT Timah sendiri langkah-langkah apa saat ini sudah dilakukan? Ya, sebenarnya PT Timah sudah melakukan upaya-upaya di tahun 2010 atau 2011 lalu itu sudah mendirikan semacam pilot plan ya untuk melakukan pengembangan REE atau logam tanah jarang, yang mana kemudian selama beberapa tahun sudah melakukan proses uji. Hanya dalam hal ini harapan dari spek yang diinginkan dari end product dari REE tersebut itu masih belum tercapai dari sisi spek. Semisal yang kita harapkan dalam pemisahan fosfat dari monasit itu sendiri, yang nanti end product dari situ akan terpisah secara proses kimiawinya, yaitu uranium dan thorium. Dan sebagaimana Mbak Seli ketahui dan publik juga sudah mengetahui bahwa thorium inilah yang dikenal nantinya sebagai harta karun yang tersimpan yang belum terdevelop secara optimal di Indonesia maupun di berbagai negara gitu. Nah, konteks ini yang coba kami generate, yang kami optimalisasi untuk bisa dilakukan agar proses-proses yang kami lakukan terkait dengan pengembangan ya, REE itu dapat dilanjutkan di PT Timah, dan selanjutnya ini kami berkolaborasi. Jadi pada saat saya mengemban amanah sebagai Direktur Pengembangan Usaha di PT Timah, saya melihat potensi ini, kemudian saya lakukan semacam kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya di lembaga pendidikan kami libatkan, dan juga regulator dalam hal ini pemerintah, yang mana di situ kami coba aplikasikan konsep triple helix ya di dalam penerapan ataupun langkah-langkah untuk mengembangkan bukan lagi uji coba, tapi bagaimana ini menjadi piloting project untuk pengembangan REE khususnya di PT Timah. Terbesar kedua, seperti itu. Ini kan berarti potensinya besar sekali Pak. Kalau kita bisa mapping, terus bagaimana PT Timah mappingnya Pak? Ya, jadi sederhananya begini Mbak Seli, kalau saya sampaikan secara awam, jika proses mining ataupun proses penambangan timah itu dilakukan, terdapat mineral ikutan. Mineral ikutan di situ salah satunya monasit, yang dari yang saya sampaikan tadi, monasit ini merupakan unsur-unsur yang ada dalam monasit itu adalah unsur-unsur REE. Sebagaimana diketahui, unsur logam tanah jarang itu terdiri dari lantanum, ya, lantanida maksud saya. Lantanida itu terdiri dari 15 unsur
15 unsur yang membentuk REE itu ditambah dengan 2 unsur lainnya. Nah, ini yang membentuk unsur logam tanah jarang tersebut. Nah, dari sini kita melihat bagaimana proses secara kimiawi dulu ya, memisahkan antara fosfat yang ada di dalam monasit itu, sehingga dalam proses-proses secara kimianya itu akan masuk dalam spek yang dibutuhkan, yaitu kalau tidak salah untuk spek yang harus di bawah dari 50 ppm ya. Nah, ini yang belum tercapai di proses yang sudah kita lakukan di pilot project yang kami lakukan di pilot plan kami. Spek tersebut masih di atas dari 50 ppm tersebut. Kalau kita bisa hitung-hitung nih Pak ya, Pak Hendra, ini tuh sebenarnya sudah ada estimasi volume atau nilai ekonominya nggak sih dari kegiatan RII ini yang bisa memang dimanfaatkan dari kegiatan penambangan timah saat ini? Sebenarnya itu masih kategori yang tidak bisa saya publis terlalu jauh ya, karena ini masih menjadi konsumsi internal kami di Timah, dan sekaligus memang dari berbagai pihak khususnya stakeholder itu bukan melarang tapi membatasi untuk hal-hal yang sifatnya terkait dengan kuantiti. Tapi setidaknya saya memberikan gambaran di sini apabila misal kita melakukan proses peleburan ataupun penambangan 30.000 ton timah, itu potensi monasitnya itu di kisaran sekitar 1.500-an ton monasit. 1.500-an ton? Wah. Nah, itu yang menjadi potensi kita untuk bisa kita kembangkan sebenarnya. Kalau posisi Indonesia sendiri bagaimana Pak, khususnya untuk PT Timah dalam rantai pasok global seperti itu di RII ini sendiri, jika memang pilot plane ini berhasil dijalankan Pak atau dikembangkan? Ya, Indonesia akan mengambil peran yang sangat strategis ya. Mungkin saya di sini akan menyampaikan baru 2 minggu lalu, mungkin di akhir Oktober, saya menghadiri conference di Sydney, yang mana di situ salah satu program acaranya adalah membahas tentang bagaimana potensi REE global. Dan saya cukup excited dan cukup surprise melihat forum di sana. Ternyata negara-negara dunia, maksud saya internasional, itu sudah memang benar-benar concern untuk melihat potensi logam tanah jarang ini untuk dikembangkan. Salah satu yang saya ikut konferensinya atau seminarnya adalah di situ narasumbernya kalau tidak salah deputi dari Gubernur Bank Uni Eropa yang menyatakan komitmen untuk mendukung bagaimana pengembangan logam tanah jarang untuk negara-negara Eropa yang terkait aliansinya dengan Australia. Dan Indonesia saat itu disebut bahwa memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk source dari logam tanah jarang tersebut.